Pemirsa, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hari ini tengah menggesa vaksinasi massal anak. Vaksinasi ini ditargetkan harus sudah 100% pada tahun 2022 mendatang. Namun, apakah target ini tercapai? Nah, berikut kami sudah terhubung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Cecep Yudiana. Halo, selamat malam Pak Cecep. Halo, selamat malam. Baik, Pak Cecep, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Baik Pak, mohon untuk update terlebih dahulu mengenai perkembangan vaksinasi anak di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini. Baik, target yang akan divaksin bagi anak usia 6-11 tahun itu adalah 249.047 orang. Khusus untuk Tanjung Pinang targetnya sebesar 24.737 dan pada hari ini sudah tervaksin sebanyak 3.329 atau sekitar 14% sudah dilaksanakan. Nah, untuk hari-hari berikutnya, tadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa dalam 1 minggu ke depan, setiap hari walaupun situasi libur sekolah, sudah didaftar. Ada seluruhnya 74 sekolah, itu akan digilir selama 7-10 hari, insya Allah akan selesai. Itu yang ditargetkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Sehingga walaupun libur, anak-anak tetap dilakukan vaksinasi, tentu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan kami berharap orang tua, murid dapat mendampingi ke tempat vaksinasi, tentu yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah tersebut. Oke, baik Pak, ditargetkan selesai pada tahun 2022, tepatnya bulan apa ya Pak? Januari, Februari harus sudah selesai dosis 1 dan dosis 2. Baik, nah sebelum jauh membahas mengenai vaksinasi anak, hingga saat ini bagaimana pula dengan progres untuk vaksinasi lansia? Informasinya masih jauh dari harapan ya Pak, misalnya seperti Kabupaten Anambas? Jadi Anambas juga setelah dipacu bahwa apabila ada wilayah yang belum mencapai 60%, maka vaksinasi untuk anak-anak itu tidak dapat dilakukan. Namun dengan pacuan tersebut saat ini justru Anambas sudah naik menjadi sekitar 64% untuk vaksinasi lansianya. Sehingga di Anambas pun saat ini sudah mulai dilakukan vaksinasi buat anak-anak. Ya. Oke, baik. Nah, Pak, kembali ke vaksinasi anak. Bagaimana pula dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Kepri? Mengingatkan tempat kita jarak antar pulau, kemudian tenaga medis juga yang terbatas, sementara target-target tersebut harus capai 100%. Bagaimana tim menyikapi ini? Betul. Jadi untuk Batam dengan target tentu lebih dari 50% anak-anak 6-11 tahun itu bertempat tinggal di Batam. Totalnya 149.491. Sampai hari ini baru tervaksin 17.854. Namun Batam pun sudah merencanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Tanjung Pinang, yaitu pada kalau hari besok kan Natal, rencananya hari Minggu akan divaksin sebanyak 10.000 orang anak. Jadi di Batam pun tidak melakukan libur, walaupun anak-anak sekolah diliburkan, tapi aktivitas vaksinasi terus dilaksanakan. Ini dalam rangka menggesa. Karena apa? Ada target-target yang harus dicapai. Seandainya vaksinasi anak ini mampu kita laksanakan dosis 1 ini pada bulan Januari, ya, maka akan mendapatkan bonus kemungkinan untuk booster bagi penduduk Kepri. Yang akan didahulukan adalah orang-orang tua kita usia di atas 60 tahun itu akan mendapatkan booster. Nah, justru
inilah harus didukung oleh semua pihak. Jangan sampai gara-gara tersendat vaksinasi usia 6-11 tahun, akhirnya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas lain seperti booster untuk usia lanjut yang akan didahulukan itu terganjal. Perlu diketahui dari 34 provinsi untuk usia 6-11 tahun ini, hanya 11 provinsi yang mendapatkan kesempatan. Nah ini kan tentu berkat upaya kita bersama, pemerintah dan masyarakat, mendukung program vaksinasi, dan sudah terbukti bahwa kita mampu melampaui atau melalui kasus tertinggi ya di Kepri pada bulan Juli yang mencapai pada saat itu 18.000 kasus. Sekarang hanya tinggal 2 kasus di Batam. Ini tentu patut kita syukuri dan merupakan suatu tanda bahwa vaksinasi dan protokol kesehatan itu adalah sangat membantu menurunkan kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, nah seperti yang Bapak sebutkan tadi, dari 34 provinsi se-Indonesia, ada 11 yang terpilih, salah satunya Kepulauan Riau. Nah, apa yang menyebabkan provinsi kita dapat melakukan atau bisa melakukan vaksinasi terhadap anak tersebut? Ya, jadi vaksinasi di Provinsi Kepri pada saat ini untuk dosis 1 sudah mencapai 94%. Sementara dosis 2-nya di atas 75%. Ini suatu hal yang luar biasa di atas rata-rata nasional. Termasuk lansia pun seluruh kabupaten kota sudah melampaui 60%. Bahkan di Lingga, Karimun, dan Batam itu sudah mencapai 80%-an. Demikian. Oke, baik. Nah, di Kepulauan Riau, Pak, sejak pandemi ini merebak, sudah berapa nih jumlah anak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Secara akurat, tentu belum terekap secara benar, namun tidak kurang dari 2% itu memang terjangkiti dari usia 0 sampai 5 tahun. Namun demikian, 6 sampai 11 tahun tentu lebih besar, itu sekitar persen dari total kasus sebanyak 58.000 jiwa. Dan kematian baru tercatat 3 orang usia di atas di bawah 11 tahun. Gitu. Oke, baik. Nah, apa sih Pak yang membuat atau yang menyebabkan anak-anak juga rentan terkena COVID-19 ini? Karena bisa saja mungkin karena anak ini kan susah usia di bawah 11 tahun itu diberikan masker. Kalaupun diberikan masker kadang-kadang juga lepas. Kemudian anak-anak ini biasanya juga diberikan kasih sayang bukan hanya keluarga, tetapi oleh tetangga atau siapapun, sehingga kadang-kadang saking anaknya lucu mungkin digendong kan gitu. Nah, ini hal-hal yang sangat membahayakan situasi seperti ini, apalagi kalau sekarang sudah mulai sekolah tatap muka. Nah, sekolah tatap muka sangat-sangat berbahaya bagi anak-anak apabila anak-anak tersebut tidak disiplin atau katakanlah kurang pengawasan ketika di sekolah. Tentu akan terbangun klaster-klaster yang cukup membahayakan. Walaupun anak tersebut sudah divaksin, tapi virus ini kan akan masuk ke rongga-rongga yang terbuka, dan ketika virus sudah masuk, ini yang membahayakan dibawa ke rumah, dan ketika menularkan kepada keluarga yang memiliki komorbid, ya tentu akan sangat mengancam jiwa. Kita ketahui bahwa sudah 1.700 orang meninggal di Kepri ini, ya. Ini bukan hal
katakanlah biasa-biasa saja kan gitu ya. Ini kejadian yang sangat luar biasa ya, di mana yang paling dirasakan adalah bagi keluarga-keluarga tentu yang katakanlah keluarganya menjadi korban daripada ganasnya COVID-19. Oke, baik. Nah, lantas untuk kriteria anak yang dapat melakukan vaksinasi ini apa saja, Pak? Seluruh anak yang harus divaksin adalah anak-anak yang sehat. Saya pikir 99% anak Kepri sehat ya. Yang tidak diperbolehkan adalah tentu yang bagi anak yang sedang menderita apakah itu penyakit infeksi ketika divaksin tentu tidak diperkenankan karena suhu anak juga nanti akan diperiksa, kemudian tekanan darah. Nah, dalam hal ini ketika melakukan wawancara ya mengapa orang tua perlu mendampingi adalah betapa pentingnya orang tua mengetahui kondisi anak atau penyakit-penyakit yang diderita anak selama ini ya. Ini harus secara terbuka disampaikan kepada tim medis ketika dilakukan wawancara kan gitu ya. Nah, ketika anak tidak didampingi maka petugas pun tidak akan mengungkap gitu ya penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh si anak. Begitu. Baik, oke, baik. Nah, lantas upaya apa yang dilakukan Satgas Kabupaten Kota dan juga Satgas COVID-19 Kepulauan Riau untuk vaksinasi anak ini berjalan sesuai target? Baik, tentu pertama adalah koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, dan Dinas Kesehatan sampai pada teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh tim medis dan paramedis yang ada di puskesmas-puskesmas. Mereka akan bergerak menyatu dengan jadwal yang sudah disepakati. Tentu ini juga harus mendapatkan dukungan dari orang tua, karena contohnya di Tanjung Pinang. Sebelum divaksin, itu diberikan surat persetujuan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka upaya untuk mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi, Kepri juga sudah membentuk komite KIPI ya. Jadi di situ terdiri dari para spesialis yang memang mengetahui betul tentang penyakit-penyakit dan upaya perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak akibat imunisasi. Namun hingga saat ini tadi dilaporkan dari kabupaten kota, Pak Gubernur langsung melakukan daring dengan kabupaten kota, tidak ada satupun kasus kejadian ikutan pasca imunisasi di Kepri. Ya kita berharap ini jangan sampai terjadi karena dipastikan ada dokter pada setiap pelaksanaan vaksin bagi anak-anak. Jadi tidak usah khawatir, tim kita sangat solid. Demikian. Baik Pak, terakhir harapannya silakan disampaikan. Harapannya kita sekarang menghadapi Nataru, ya. Mohon kiranya masyarakat untuk melakukan pembatasan secara mandiri. Kira-kira kalau ke tempat kerumunan itu dihindari, makan bersama itu dihindari, kecuali makan bersama keluarga, tentu sangat-sangat dianjurkan. Tapi kalau makan bersama di luar dengan orang-orang lain, tolong dihindari, karena kita pada saat ini jangan lupa juga sedang mencegah Omikron yang sudah masuk di Indonesia sebanyak 8 kasus. Nah, kalau sudah ada kasus, itu biasanya terbawa melalui orang-orang yang naik pesawat dan lain sebagainya. Karena penularan ini membutuhkan waktu 3 hari. Seandainya saya katakanlah terpapar Omikron atau COVID-19 di Jakarta, saya hari ini juga diperiksa atau besok diperiksa, saya belum terdeteksi. Baru terdeteksi setelah hari ketiga. Jadi memang ini harus kita waspadai bersama,
bahwa hanya protokol kesehatan dan yang ketat, ya, kemudian menjaga jarak, gitu, hindari kerumunan, hindari makan bersama, dan tentu saja dibarengi dengan vaksinasi. Insya Allah, bagaimana kita sudah lakukan bersama, kita mampu katakanlah melalui puncak COVID yang pada saat ini hanya tinggal 2 kasus saja. Terima kasih. Pak Cecep, terima kasih juga informasinya untuk malam hari ini. Salam sehat selalu dan selamat malam.